حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Juz 2 atau apa ini? Al-Mustawassani, level kedua dari pelajaran adab. Masuk ke, berarti ini muka surat berapa? 9 kah ya? Muka surat ke-9 yaitu Al-Wahdatul Ula. Fasal yang pertama, ada berapa ini? Yang pertama adabul bait, adab di rumah. Yang kedua adabul libas, adab berpakaian. Yang ketiga adabul akal, adab makan. Yang keempat adabus syurub, adab minum. Yang kelima adabun naum, adab tidur. Yang ke berapa ini? 6. Adabul istiqat minan naum, adab bangun dari tidur. Adab yang ke-7 adabu qada'il hajah, adab apa qada'il hajah itu ya? Istilahnya buang hajat itu ya. Ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Semuanya diatur demi kemaslahatan, demi kebaikan, agar tidak mengalami keburukan atau gangguan syaitan dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke muka surat ke-10. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala ad-darsul awal. Pelajaran yang pertama, adabul bait, adab-adab di rumah. Ana aqra'ul Qur'ana fi baiti. Saya membaca Al-Qur'an di rumah saya. Li'anna syaitana yanfiru minal baitil ladzi yuqra'u fihil Qur'an. Karena syaitan itu lari dari rumah yang mana dibacakan di dalamnya Al-Qur'an. Baik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, ija'alu min sholatikum fi buyutikum wala tattakhidhuha qubura. Jadikan sebagian sholat kalian itu di rumah-rumah kalian, dan jangan kalian menjadikan rumah kalian itu bagaikan pekuburan, yaitu tidak dibacakan Quran di situ, tidak dilakukan sholat di situ. Fa inna syaitana yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang mana dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ini lafadz hadisnya demikian. Menunjukkan memang kita disuruh untuk banyak-banyak sholat di rumah. Bukan sholat yang wajib kalau laki-laki, tapi apa? Sholat-sholat sunnah. Dan juga banyak-banyak membaca Al-Quran. Agar malaikat mendekat dan syaitan itu lari menjauh. Terutamanya adalah surat apa tadi? Iya, surat apa? Iya, surat Al-Baqarah. Kalau kita sulit membaca Al-Baqarah karena masalah waktu atau belum pandai, kira-kira baca apa ya? Al-Muluk pun boleh, atau ya ayat kursi. Iya, dalam Al-Baqarah ada ayat kursi. Taib. Paling tidaknya adalah membaca itu. Apa itu? Ayat kursi. Kalau kita mampu membaca Al-Baqarah sampai selesai, itu yang paling bagus insya Allah untuk penjagaan rumah kita. Nah, biasanya kalau kita beli rumah baru atau mungkin apa, menyewa rumah yang sudah lama tidak ditempati, maka para ulama menganjurkan untuk kita ruqyah dulu rumah itu. Kita bacakan Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Atau kalau memang belum mampu, ya sudah, kita sering-sering menampilkan muratal Al-Baqarah di situ, pakai handphone atau pakai alat-alat perekam itu, sehingga suasananya menjadi suasana Islami, bukan suasana yang didominasi oleh syaitan dan sebagainya. Kita baca, atau kalau sepertinya merasa rumah itu memang seperti ada sesuatunya ketika kita masuk rumah yang kosong, lama kosong, mungkin apa? Bulu kuduk kita meremang, bulu apa namanya? Yang di bulu tengkok kah ya? Berdiri, kita merasa ini ada makhluk lain yang menyewa rumah duluan, menyewa tapi tak bayar, misalkan, atau apalah. Kita baca azan di situ, mengumandangkan azan, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, sebagaimana nasihat dari
Siapa itu namanya? Abu Saleh kepada anaknya yaitu Suhail meriwayatkan dari Abi Hurairah, hendaknya kalau merasakan ada sesuatu yang dari makhluk yang lain itu bacakan azan, kumandangkan azan agar dia lari, agar setannya lari. Tak perlu letak sesajian, Mbah minta izin saya nak tinggal di sini Mbah, atau apa datuk, tak yah itu. Rumah itu buatan manusia, maka manusia lebih berhak daripada makhluk yang lain. Makhluk yang lain biar hidup di alam lain dan mengurusi urusan mereka sendiri. Kita baca At-Taqwim, penilaian. As-su'alul awal. Hal taqra'ul Qur'ana fi baitik. Diterjemah ya. Adakah kamu membaca Al-Quran di rumah kamu? Ya. Naam. Ana aqra'ul Qur'ana fi baiti, artinya ya, saya membaca Al-Quran di rumah saya. Biasanya di rumah baca surat apa? Apa? Al-Baqarah. Allah mau barik. Jayid. Kalau betul, jayid. Kalau tak, semampunya baca Mu'awwidhatain pun boleh. Mu'awwidhatain itu apa? Mu'awwidhatain. Mu'awwidhatain itu apa? Ya. Iya, Al-Falaq dan An-Nas. Iya, Mu'awwidhatan. Musanna. Kalau dimansubkan, Mu'awwidhatain. Dua surat yang mengandungi permohonan perlindungan. Iya, untuk anak-anak kalau masih belum mampu baca Al-Baqarah sampai selesai, baca Mu'awwidhatain itu pun sangat bagus di rumah. Demikian pula sebelum tidur, nanti masuk dalam bab yang apa itu masalah adab tidur, ada bacaan Quran yang terkait dengan tatkala mau tidur. Kemudian yang kedua, hal yanfiru syaitanu minal baitil ladzi yuqra'u fihil Qur'an. Menerjemah ya. Adakah setan lari dari rumah ya yang dibacakan di dalamnya Al-Qur'an? Nah, coba menjawab, Thayyib. Naam. Apa diulang? Naam apa? Kenapa ada ana di situ? Yanfiru syaitanu minal baitil ladzi yuk. Lihat tuh harakatnya tuh. Yuqra'u fihil Quran. Apa artinya? Ya, setan akan lari. Menerjemahkannya bukan macam itulah. Minal bait. Apa minal bait? Dari rumah yang. Alladzi artinya yang. Mana ada yuqra'u? Apa makna yuqra'u? Ya, dibacakan. Yuqra'u dibacakan. Fihil Quran. Al-Quran fihi, apa arti fihi? Di dalamnya. Dengarkan tadi waktu diterjemahkan teman-teman biar paham isinya. Sekarang yang berikutnya. Adar Susani. Pelajaran yang kedua. Sebelum itu, mungkinkah tidak kita mendapati seperti ini tapi bukan di rumah sendiri? Misalkan tatkala kita di mana mungkin? Iya? Apa? Yang keras. Surau. Apa? Tokong. Bila masuk tokong? Tak tahu. Iya? Hutan. Kalau hutan, nanti cara zikirnya lain. Zikir tiba di suatu tempat, zikirnya lain. Tapi di bangunan yang jaranglah kita ke tokong. Nanti menurut fatwa Imam Syafi'i, boleh dikafirkan orang muslim yang pergi ke tokong. Kecuali kalau untuk berdakwah, itu lain. Kira-kira di mana kita memerlukan
bacaan Quran ketika di suatu bangunan, ketika kita kemana misalkan, ya, di hotel, kadang di hotel, di tempat-tempat persewaan yang sepertinya sudah lama tidak ada yang menyewa. Kadang kadang sudah lama orang takut menyewa di hotel itu atau di bilik itu. Ternyata kita dapat itu karena sedang murah, ada sale, sudah. Maka apa? Kita bacakan Al-Baqarah atau mungkin ayat-ayat yang dimudahkan di dalam hotel itu, di dalam bilik itu. Atau terkadang apa? Kita dapati kalau kita pergi ke suatu tempat, kita ingin sholat, oh masjid jami' jauh. Kita lihat di tepi jalan itu ada masjid, tapi seakan-akan masjidnya itu tidak terpakai, terbengkalai. Kadang-kadang masjid macam itu akan dipakai oleh makhluk lain. Kita merasa suasananya tak betul. Nah, kita bacakan Quran di situ. Selama kita yakin ini masjid atau ini adalah tempat yang halal untuk kita sholat di situ, boleh sholat di situ, tapi ya kita ruqyah dulu, kita bacakan Quran di situ. Toyib. Atau terkadang di tempat mana lagi kira-kira yang kita mengalami yang seperti itu, di bangunan mana? Ayo, di asrama, betul. Ada di beberapa tempat asramanya itu justru yang hadir bukan hanya kita, tapi makhluk lain. Terutama apa? Mungkin setelah ada bencana besar, banyak orang yang kemudian takut-takut ke situ. Ada setan-setan yang di situ, bukan roh orang yang terbakar tetap di situ. Orang yang terbakar rohnya di alam kubur, tapi mungkin korin-korinnya yang tak ikut mati ya mungkin di situ. Sudah biasa di situ, dia tetap tinggal di situ. Nah, maka kita bacakan ruqyah dulu ke asrama tadi atau ke bilik-bilik asrama yang sepertinya suasananya lain dan sebagainya. Baik. Nah, itu banyak kita akan mendapati pola macam itu di bangunan-bangunan tertentu. Kenapa? Kadang di sekolah, bukan karena kita bersekolah, tapi kita masuk ke situ karena ada sesuatu, ternyata oh ini situasinya lain. Nah, boleh. Baik, kita bacakan azan atau kita bacakan surat-surat Al-Qur'an di situ. Jadi tidak hanya rumah kita sendiri, mungkin ada rumah lain atau bangunan lain yang memerlukan bantuan juga. Sekarang kita masuk ke ada apa? Mungkin iya kedai, iya kadang apa? Menyewa kedai yang sudah lama tidak disewa orang karena orang sering merasa sial di situ. Biasanya apa di pasar-pasar yang banyak persaingan. Nah, orang banyak buang makhluk-makhluk di situ atau memang sengaja meletakkan sihir-sihir di situ. Kadang kita masuk suatu kedai, kita merasakan ada sesuatu yang lain. Misalkan kita menyewa kedai itu, kita bacakan Al-Quran di situ, di kedai itu. Karena persaingan di pasar pun memang ketat juga itu. Persaingan lewat cara-cara yang tidak betul. Nah, kita ruqyah, kita bacakan Quran di kedai-kedai tersebut. Betul. Sekarang masuk ke muka surat 11. 11 betul. Ayo. Adar susani. Wamin ada bil bait, termasuk dari adab-adab di rumah. Anala udkhilu suwara fi baiti. Saya tidak memasukkan gambar-gambar di rumah saya, gambar makhluk bernyawa maksudnya. Thayyib. Al malaikatu la tadkhulul baital ladzi fihi suwar. Para malaikat tidak masuk ke rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar, gambar makhluk bernyawa. Sebagaimana kata malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahnu ma'syaral malaikah la nadkhulu baitan fihi surah au kalab. Kami para malaikat itu tidak masuk ke rumah yang di dalamnya ada gambar, maksudnya gambar makhluk bernyawa yaitu kepalanya itu. Dan juga apa? Rumah yang di dalamnya ada anjing. Baik. Walaupun itu rumah Nabi, malaikat Jibril tak mau sebagaimana dalam hadis Ummi Salamah. Padahal itu adalah Nabi, padahal malaikat tak mungkin menyelisihi kesepakatan sampai Nabi pagi hari merasa heran dan merasa sedih hati. Ummu Salamah bertanya, wahai Rasulullah, kenapa Anda bersedih hati? Maka Rasulullah menyebutkan, Jibril berjanji kepada saya akan datang kemarin itu, dan malaikat tidak akan berdusta. Nah, ternyata Rasulullah SAW melihat-lihat, ternyata memang ada anjing di bawah bilik. Kemudian Rasulullah tanya, ini anjing siapa? Anak anjing kecil, anak anjing. Maka dikatakan ini milik Hasan atau Husain. Maka Nabi menyuruh untuk mengeluarkan anjing itu. Setelah itu beliau pun sendiri keluar. Beliau melihat Jibril ada di luar rumah. Menanyakan ada apa? Maka Jibril mengatakan demikian dan demikian itu tadi.
Tayyib. Demikian pula di dalam riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Tatkala terjadi kesepakatan untuk datang, Jibril ternyata tak jadi datang. Maka Rasulullah menanyakan pada hari berikutnya. Maka Jibril mengatakan, Inna fi baitika suratan wa fi riwayah timsalan. Sesungguhnya di rumahmu ada gambar atau ada patung. Mur bi ra'si timsal fal yuqta ra'suha hatta takuna ka asli syajarah. Perintahkan agar patung itu dipotong kepalanya sehingga menjadi pangkal, bagaikan pangkal pokok. Bagaikan apa? Pangkal dari sebatang pohon. Jadi yang terpandang bukan sekedar wajahnya, tetapi kepalanya dipotong. Jibril tidak mengatakan hadapkan kepalanya ke dinding biar wajahnya tak nampak, tak. Jibril menyuruh potong kepalanya. Tayyib. Jibril tentunya apa? Mendapatkan itu dari Allah Ta'ala. Untuk masalah gambar, yang terpandang adalah kepala, bukan masalah wajah. Tayyib. Dan juga para ulama yang biasa meruqyah, mereka banyak yang mengatakan apa? Penyakit, apa namanya? Pesakit itu dibawa ke rumah saya untuk diruqyah di rumah saya. Jangan saya meruqyah di rumah dia, karena apa? Boleh jadi banyak gambar, itu susah. Karena para malaikat tak mau membantu nanti, tak mau masuk. Setan yang suka menempel di gambar-gambar itu, ini akan membahayakan, akan menyusahkan untuk mengusir setan dari badan orang yang kemasukan jin tadi. Intinya apa? Yaitu dilarang untuk masuk ke rumah yang di situ ada gambar-gambarnya. Berarti rumah kita sendiri harus dibersihkan dari gambar-gambar tadi. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang dimaksudkan dengan malaikat di sini adalah malaikatur rahmah. Adapun kalau malaikat hafadzah, malaikat pengawasan yang selalu mengawasi kita, mencatat amalan kita, tetap dia akan ikut masuk karena ada tugas khusus untuk memeriksa dan mencatat amalan kita. Ya, mencatat amalan kita. Adapun malaikat rahmat tak mau masuk. Kalau malaikat tak mau masuk, maka setan-setan yang masuk. Dan setan itulah yang sering bermain-main dengan gambar-gambar yang ada atau patung-patung yang ada. Ada seorang ulama ahli bid'ah datang dari India bertanya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mengatakan apa? Saya diberi kabar di India itu ada patung yang mampu makan, mampu minum. Mereka menyembah patung itu. Nah, ketika saya datang ke sana, saya tunggu. Ternyata tak ada dia bergerak, tak ada makan, tak ada minum. Tidak mau makan, tidak mau minum. Saya tak tahu apa yang terjadi. Saya tanyakan ke orang-orang, katanya sebelum Anda datang, biasa patung ini makan. Tahu-tahu makanan hilang, tahu-tahu minuman hilang. Ketika Anda datang, tak juga entah bagaimana ternyata tak ada perbedaan apa-apa, tak ada perubahan dari makanan dan minuman itu. Si alimnya ini pun tak paham, alim mubtadi'ahnya apa yang terjadi. Nah, ditanyakan ke Syekhul Islam mengatakan, engkau walaupun engkau mubtadi, tapi engkau masih ahli tauhid. Nah, setan tak berani apa-apa di hadapan ahli tauhid. Nah, tapi ketika engkau tidak ada, yang ada hanyalah orang-orang ahli syirik, setan berani menampakkan diri. Karena memang setan itu bersembunyi di dalam patung-patung tadi dan seterusnya. Ini menunjukkan memang setan suka menempel di benda-benda yang di situ Allah Ta'ala disetarai, yaitu disaingi di dalam penciptaan. Orang mencoba menggambar manusia, menggambar hewan kah, atau yang semacam itu. Nah, setan suka dengan itu. Oh ya, kita masuk ke soalnya at-takwim. As-soalul awal hal fi baitika suwar. Siapa yang menerjemah? Ya, coba terjemah. Adakah di rumahmu gambar-gambar? Siapa yang menjawab? Nak coba jawab. Ya, Laisa. Ini kali ini jawabannya advance sedikit. Laisa fi, boleh Laisa, boleh Laisat fi baiti apa? Apa itu tulisannya? Su, iya, suwar. Laisa fi baiti suwar. Apa artinya? Bukan saya, bukan lagi saya. Tapi tidak ada gambar-gambar di rumah saya. Tayyib.
Yang kedua, hal tadkhulul malaikatul baital ladzi fihi suwaru dzawatil arwah. Siapa yang menerjemah ini? Oh ya. Adakah malaikat ya memasuki rumah yang di dalamnya ada ya gambar-gambar makhluk bernyawa? Siapa yang menjawab? Ya, yang kuat, yang keras. La apa? La tadkhulul malaikatu al baita al baital ladzi fihi suwaru zawatil arwah, maknanya ya malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk bernyawa. Kalau ditanya kenapa malaikat tak mau masuk, kira-kira jawabannya apa ya? Kenapa malaikat tak nak masuk? Apa? Iya, kenapa malaikat tak mau masuk? Oh, kenapa malaikat tak mau masuk? Tayyib, wallahu alam, Allah lebih tahu. Apakah yaitu karena setan itu sembunyi atau bermain atau bertenggek di gambar itu baru malaikat tidak mau masuk, ataukah karena malaikat tak mau masuk sehingga setan bebas ke situ? Kita tak tahu mana yang lebih dulu. Tetapi ada sebab ada jawaban yang lebih jelas kata para ulama. Kenapa malaikat tak mau masuk? Siapa yang kira-kira menjawab? Boleh menjawab? Kenapa? Karena malaikat tidak mau menghadiri tempat-tempat kemaksiatan. Karena Allah Ta'ala marah dengan perbuatan macam tadi. Sampai dalam hadis Qudsi, Allah Ta'ala mengatakan, wa man adlamu mimman yadhabu yakhluku ka kholqi. Siapakah yang lebih zalim, lebih aniaya daripada orang yang mencoba mencipta seperti ciptaanku. Jadi gambar makhluk bernyawa itu adalah usaha untuk menyaingi Allah Ta'ala. Ingin mencoba-coba mencipta. Nah, Allah marah dengan perbuatan semacam tadi. Sampai Rasulullah mengatakan apa? Inna min asyadin nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirin. Sesungguhnya orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat, paling keras disiksa pada hari kiamat adalah para tukang gambar. Kenapa? Karena mencoba menyaingi Allah dalam rububiyahnya dan membuka pintu kesyirikan. Syirik pertama di dunia di zaman siapa? Syirik pertama di dunia ya. Di zaman siapa? Iya Nabi Nuh. Sebabnya apa? Masalah apa? Iya masalah gambar-gambar itu. Kemudian berubah jadi apa? Dirubah jadi patung-patung. Akhirnya orang-orang tawassul dengan patung-patung tadi. Kemudian betul-betul minta kepada patung tadi. Nah, yang membuka pintu kesyirikan adalah apa? Orang-orang yang membuat gambar-gambar tokoh-tokoh besar tadi itu. Walaupun kesyirikannya terjadi entah setelah sekian lama baru terjadi. Makanya Allah Ta'ala marah. Para ulama tatkala mensyarah hadis terkait masalah ini mengatakan malaikat tidak masuk karena malaikat marah pada sesuatu yang membuat Allah Ta'ala marah. Dan bukan hanya malaikat, Nabi Muhammad pun setelah mengetahui syariat tadi, maka beliau tak mau masuk ke rumah. Rumah siapa waktu itu yang tak Nabi Muhammad tak mau masuk? Iya, yang pertama adalah rumah Aisyah. Rasulullah marah, padahal ini istri yang paling dicintai, tapi Allah lebih beliau cintai daripada istrinya. Nabi tak mau masuk sehingga beliau mencabut langsir yang ada gambar-gambarnya tadi itu. Demikian pula Rasulullah tak mau masuk di rumah Ali, padahal ini menantunya sendiri dan rumah anaknya sendiri, putrinya yaitu Fatimah. Tatkala di rumahnya ada gambar-gambar sebagaimana dalam As-Sahihul Musnad punya Imam Al-Wadi'i. Nah, kalau ilahnya alasannya adalah yaitu menyaingi Allah, berarti semakin mirip gambar itu dengan aslinya, semakin apa? Semakin meniru Allah Ta'ala, semakin mencoba menyaingi Allah Ta'ala. Makanya yang betul adalah hasil dari video, hasil dari potret-potret itu pakai kamera, ini termasuk gambar karena masuk dalam keumuman lafadz surah. Dan bahkan apa? Lebih mirip lagi daripada gambar yang dulu. Dulu orang tak seberapa mampu untuk menyaingi Allah. Sekarang seakan-akan apa? Tinggal kasih nyawa aja. Na'udzubillah. Apalagi sudah ada printer 3D. Itu lebih menyerupai, lebih mencoba untuk menyaingi Allah Ta'ala. Tatkala membuat gambar makhluk bernyawa atau patung. Makanya itu adalah termasuk dalam perkara yang haram. Dosa besar. Baik.
Kemudian yang ketiga, mahia suwaru dawatil arwah. Eh, gimana menerjemahkannya? Ya, apa itu gambar makhluk bernyawa? Gambar makhluk bernyawa itu macam mana maksudnya? Eh, macam mana gambar makhluk bernyawa tuh? Iya, ada boneka-boneka atau ya gambar-gambar yang bagaimana? Gambar yang bagaimana? Yang ada apanya? Iya, ada kepalanya. Iya. Taib. Itu yang dikatakan apa? Benda-benda yang memiliki roh, yaitu yang ada kepalanya itu. Yang terakhir, mahia suwaru ghairi zawatil arwah. Siapa yang menerjemah? Ya, ya apa itu gambar yang tidak memiliki nyawa? Apa contohnya? Ya, iya ya, hewan-hewan atau boneka yang tidak ada kepalanya itu gambar-gambar atau apa? Iya, sayyarah betul. Iya, iya maktabun, iya meja tak ada kepalanya. Duduk-duduk yang baik. Apa lagi? Buku, iya. Apa? Motor, iya betul motor. Iya banyak ini ya, ada kipas angin, ada lampu. Nah ini boleh kita menggambar pemandangan apa yang tidak ada kepalanya itu. Apa? Iya, pemandangan laut dan seterusnya. Banyak insya Allah. Tayyib, wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.